Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafran Muzaki Akram dengan NIM C140124177. Di sini saya akan menerangkan bagaimana praktikum pada hari ini yang berjudul pengecekan kualitas sperma dan kriopreservasi dengan komoditas ikan mas. Berikut videonya. Apa itu kriopreservasi? Kriopreservasi sperma ikan merupakan teknik penyimpanan gamet jantan pada suhu sangat rendah untuk mempertahankan viabilitas dalam jangka waktu panjang. Nah, menurut Asturiono et al. Tahun 2016, teknologi ini telah diterapkan pada berbagai spesies ikan untuk mendukung pengelolaan induk dan pemanfaatan sumber daya genetik. Kriopreservasi juga digunakan sebagai metode untuk menjaga keberadaan spesies ikan melalui penyimpanan sperma dalam jangka waktu tertentu, menurut Mutmainnah et al. Tahun 2019. Parameter kualitas sperma yang sering diamati meliputi konsentrasi, volume, motilitas, serta karakteristik kimia seperti pH plasma semen dan osmolalitas yang digunakan sebagai indikator utama kualitas spermatozoa, menurut Kowalski dan Chetko 2019. Namun, pada praktikum ini kita hanya mengambil parameter motilitas dan viabilitas. Metode yang dilakukan untuk praktikum ini, tahapan pertama meliputi stripping induk jantan untuk mengeluarkan sperma. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung falcon dan ditambahkan larutan Ringer dengan perbandingan 1:9, dengan satunya adalah sperma dan 9 adalah larutan Ringer tersebut. Kemudian dilakukan pengecekan motilitas dan viabilitas di mikroskop, lalu menambahkan 81 mikrolite dimetil sulfoksida sebagai krioprotektan dan kuning telur sebanyak 9% dari total larutan. Kemudian diekuilibrasi di dalam kulkas bersuhu 4-5 derajat Celcius selama 3-5 menit. Kemudian dilakukan pre-freezing dengan uap nitrogen selama 3-5 menit, lalu dilakukan freezing atau penyimpanan di nitrogen cair dengan suhu minus 196 Celcius dengan waktu tertentu. Di tahapan air penyimpanan, kita melakukan thawing atau pencairan menggunakan water bath dengan suhu 27 derajat Celcius selama 3-5 menit. Kemudian tahapan akhir melakukan pengecekan motilitas dan viabilitas untuk membandingkan kualitas sperma sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Walaupun begitu, setiap jenis ikan memiliki prosedur yang berbeda-beda dan juga bahan-bahan yang berbeda. Karena menurut Maulida et al. Tahun 2020, perbedaan karakteristik fisiologis antar spesies menyebabkan perlunya penyesuaian protokol pada masing-masing jenis ikan. Untuk hasil praktikum yang didapatkan pada praktikum ini, pada motilitas dan viabilitas sebelum perlakuan, didapatkan motilitas dengan sperma yang masih bergerak walaupun hanya bergetar, dan viabilitas berupa sperma yang masih hidup dilihat dengan tidak banyaknya sperma yang menyerap eosin. Sedangkan pada setelah perlakuan, motilitas sperma masih sama seperti sebelumnya, yaitu bergerak walaupun hanya bergetar. Sedangkan viabilitas sperma ikan ada yang mati ditandai dengan masuknya eosin ke dalam sel sperma. Sekian dari saya, terima kasih.